Bapak Ibu, Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 178. 178 akan membawakan sarahan dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa yang Bermartabat. Akan membacakan surah pilihan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terdapat pada halaman 597 dan surah Ghafir ayat 82 terdapat pada halaman 476. Peserta dengan nomor undian 178 akan membawakan sarahan dengan judul Penguatan Pendidikan Karakter Menuju Jati Diri Bangsa yang Bermartabat. Akan membawakan surah pilihan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 terdapat pada halaman 597 dan surah Ghafir ayat 82 terdapat pada halaman 476. Sebelum dimulai, saya tetap mengingatkan apabila lampu hijau menyala berarti dimulai pensaranya. Apabila lampu kuning menyala bertanda sudah 15 menit pensaranya, berarti siap-siap untuk salam penutup. Apabila lampu merah menyala berarti pensaranya waktunya selesai 20 menit. Dites dulu sound mic-nya. Cek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala makarimal akhlaq fi a'lad darajat wa ja'alaha afdhala syai'in yudau fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ajma'in, amma ba'd. Sahabat Syarihil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri, para ofisial dan pelatih yang hadir pada hari ini, semoga kita semua senantiasa dirahmati Sang Ilahi. Allahumma amin. Presiden Joko Widodo memperingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya, hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif. Oleh karena itu, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang kuat dan berkarakter. Kita patut bersyukur, hadirin. Alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2023, 2024, Indonesia telah membangun 436.707 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan, hadirin sekalian, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan pembangunan karakter manusia Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur,
judi online kian menjamur. IVX tumbuh subur. Kekerasan, bullying, pelecehan seksual, hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Hadirin, kondisi ini ternyata diperparah lagi dengan adanya oknum dari lembaga pendidikan yang terjerat kasus korupsi untuk memperkaya diri sendiri di tengah-tengah biaya pendidikan yang terus meroket tinggi. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Indonesia Corruption Watch mencatat tren kasus korupsi pada sektor pendidikan meningkat di 10 tahun terakhir ini. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan semakin terdegradasi, kerusakan karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin, betul. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa yang bermartabat adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan firman Allah, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajari manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Majelis hakim yang mulia, masyarakat sekecamatan Tingambo yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Sofatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa haza awalu kitabin ilahin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi hidatun ila qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, dan memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin, menurut Syekh Muhammad Tahir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafal Iqra bismi Rabbi
adalah babul isti'anah. Artinya, setiap proses membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri pada Sang Ilahi. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan, di mana memperkaya literasi dan memperbanyak referensi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan rohani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka maksud yang mulia inilah hadirin, baginda Rasulullah SAW diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat syarihil Quran yang kami cintai, dewan juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Secara umum, upaya penguatan pendidikan karakter, pembangunan moralitas dan spiritualitas sudah banyak diupayakan oleh pemerintah agar terwujudnya bangsa yang kuat dan bermartabat. Namun kita tidak mungkin menutup mata. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kehancuran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Mari kita saksikan kembali hadirin. Mulai dari kasus tawuran berdarah antar pelajar SMK di Semarang pada tahun 2023, bahkan baru-baru ini hadirin, di Palembang 3 orang anak berusia 12 tahun dan 1 orang berusia 16 tahun tega memperkosa temannya secara bergantian hingga berujung pada kematian. Apa yang saudara-saudari rasakan? Apa pendapat para ofisial dan pelatih? Bang kameramen, bagaimana kondisi hati nuraninya bang setelah mendengar berbagai kasus yang terjadi selama ini? Jujur kami akui, mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang terjadi selama ini. Oleh karenanya hadirin, Al-Quran tidak hanya meningkatkan pendidikan intelektual semata. Sebab pendidikan intelektual yang tidak diimbangi dengan pengembangan karakter pasti akan melahirkan kehancuran dan kebiasaan. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82. Memang satu kali itu parasa memang mana ini, tapi kalau ke depan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi? Lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka. Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak jejak-jejak peradabannya di bumi. Apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Saudara kaum muslimin hamba Allah yang beriman, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marabi
Di dalam tafsirnya Al-Marogi jilid 24 halaman 100 mengatakan bahwa ayat tadi menggambarkan tentang sejarah bangsa-bangsa yang terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, kemewahan dunia yang begitu memikat, infrastruktur yang masya Allah dahsyat, kemewahan intelektual yang kuat. Namun nikmat yang didapat tidak menyandarkan diri pada sang pemberi rahmat. Kesombongan dan kecongkakan malah dipertontonkan, kedustaan dan kemunafikan dipamerkan, iman digadaikan, moral diabaikan, kenikmatan dunia yang dimiliki tak dapat memberi arti, akhirnya justru mendatangkan azab sang ilahi. Oleh karenanya hadirin, pendidikan intelektual yang kuat namun nikmat yang didapat tidak menyadarkan diri pada sang pemberi rahmat. Majelis hakim yang mulia, masyarakat sekecamatan Tinomboi yang berbahagia, hadirin sekalian, dari saran yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi saja, serta hanya fokus pada pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral dengan membentuk ruang-ruang edukasi yang setara dengan prinsip-prinsip religi. Sehingga demikian hadirin, angka kelahiran karakter anak bangsa terus melambung tinggi. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tunggu dulu, MTQ Bainaa di bulan Juni. singgah di Bainaa bersama sahabat. Mari kuatkan pendidikan karakter agar menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Wallahu muwaffiq ila aqwabil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laung, ya. Có đây.